Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Prima. Selamat pagi juga, Pak Zid. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Pada mata kuliah Sosiologi Desa ini, kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang sudah kami lakukan di suku Baduy kemarin. Jadi, judul penelitian kami ini adalah makna pernikahan pada masyarakat Baduy. Nah, kelompok kami ini terdiri dari saya sendiri, Amer Sabili, kemudian ada Alivia Fariza Putri, dan yang terakhir ada Husnul Khofifah. Selanjutnya kita akan masuk ke materi pemaparan kita yang akan dimulai oleh Alivia Fariza. Ya, di sini yang pertama ada abstrak. Jadi pernikahan merupakan sebuah awal dari terbentuknya kehidupan sebuah keluarga dan menjadi salah satu kebutuhan yang menjadi awal dari adanya kehidupan yang akan dijalani oleh seorang manusia. Sebagaimana adanya perbedaan jenis kelamin menjadi ciri memiliki daya tarik antar satu sama lain, sehingga akan berbagi kasih sayang untuk mewujudkan kehidupan dalam mengikat secara lahir dan batin untuk mewujudkan suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal. Demi melestarikan tiap-tiap budaya yang dilakukan oleh tiap daerah, maka pernikahan diselenggarakan dengan sakral dan mengikuti adat budaya yang telah ditetapkan. Boleh di next lagi, Mer. Nah, di sini kontennya ada pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, lalu ada kesimpulan. Boleh dilanjut lagi? Di sini ada pendahuluan, yaitu menurut Subekti, pernikahan adalah pertalian sah antara seseorang laki-laki dan seorang wanita untuk waktu yang lama. Pernikahan adalah salah satu perintah peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita. Sebab pernikahan itu tidak hanya menyangkut pria dan wanita calon mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing. Boleh di next lagi? Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hovifah. Ya, baik. Selanjutnya itu metode penelitian. Nah, penelitian ini dilakukan di Desa Senakes, Kecamatan Widamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Nah, kegiatan penelitian ini dilaksanakan dalam jangka waktu 3 hari, yakni dari tanggal 5 sampai 7 November 2021. Penelitian ini juga merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif yang didukung dengan observasi, wawancara, lapangan secara langsung. Nah, penelitian kualitatif ini dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat deskriptif, baik berupa fenomena sosial, seperti catatan harian, dokumentasi foto, studi literatur, dan dokumen penunjang lainnya. Metode yang digunakan untuk memperoleh data ini adalah dengan melakukan wawancara mendalam atau indeks interview dibantu dengan panduan wawancara kepada informan, serta pengolahan data sekunder dan observasi lapangan. Nah, nantinya data yang diperoleh ini akan dimasukkan ke dalam Microsoft Word yang disusun berdasarkan hasil pengamatan, observasi, dan wawancara langsung yang telah dilaksanakan. Nah, data kualitatif ini dianalisis melalui 3 tahapan, yaitu kemudian direduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Penyajian data kualitatif ini dibuat dalam bentuk kumpulan informasi yang menjadi serangkaian kata untuk disajikan dalam laporan dalam bentuk narasi, dialog, maupun catatan. Selanjutnya, boleh dilihat. Oke, lanjut pada hasil dan pembahasan. Yang pertama itu ada gambaran umum lokasi penelitian, yang mana Baduy ini terletak pada Desa Kanekes, Kecamatan Lewidamar, Kabupaten Lebak, di Provinsi Banten. Nah, kemudian gambaran umum dari masyarakat Baduy ini adalah mereka terbagi menjadi 2 golongan, yaitu masyarakat Baduy dalam dan juga Baduy luar. Nah, masyarakat Baduy sendiri ini benar-benar digambarkan sebagai masyarakat yang suci dan sama sekali tidak mau terkontaminasi dengan budaya luar, sehingga masuknya budaya-budaya luar pun seperti penampilan, alat-alat modern, atau bahkan barang-barang yang digunakan oleh masyarakat pada umumnya menjadi sebuah larangan di dalam masyarakat Baduy. Namun semakin perkembangan zaman ini masyarakat Baduy luar terutama mulai terbuka dan juga ada adaptasi yang mereka lakukan, yaitu ada beberapa alat kehidupan sehari-hari yang mereka sudah masuk dan digunakan dalam kehidupan mereka.
Nah, kemudian juga dari kepercayaan masyarakat Baduy sendiri, mereka memiliki kepercayaan yaitu ada animisme dan juga dinamisme. Namun keyakinan yang mereka kenal itu sebutannya adalah Sunda Wiwitan gitu. Yang mana Sunda Wiwitan ini dikenal sebagai kekuasaan tertinggi dalam ajaran agama yang berada pada Nu Ngersaken, yaitu yang menghendaki, dan juga Sang Hyang Kersa, yaitu yang Maha Kuasa, atau Batara Tunggal, yaitu yang Maha Esa. Nah, agama Sunda Wiwitan sendiri ini bisa dikatakan sebagai ajaran yang kental dengan animisme dan dinamisme karena merupakan sebuah ajaran leluhur yang berakar pada penghormatan pada karuhun atau arwah leluhur dan pemujaan kepada roh atau kekuatan alam. Nah, kemudian juga dalam proses pemujaan yang dilakukan oleh masyarakat Baduy ini biasanya hanya puun aja atau pemimpin di dalam struktur tertinggi di desa masyarakat Baduy yang terlibat dan beberapa anggota masyarakat yang terpilih saja. Kemudian juga ketika di Baduy kemarin juga gambaran lokasi yang bisa kita lihat itu di lingkungan masyarakat Baduy ini juga dikatakan masih banyak sisa-sisa peninggalan zaman megalitikum gitu, karena masih banyak beberapa peninggalan yang berupa batu-batu besar, yaitu yang berupa berundak atau dengan sejumlah menhir atau arca di atasnya. Oke, bisa di next. Ya, selanjutnya di sini pernikahan pada masyarakat suku Baduy. Di sini kita punya 3 narasumber, yaitu yang pertama Pak Ardi, yang kedua Kang Sapri, dan yang ketiga ada Kang Yuli. Jadi informasi yang kita dapat menurut Pak Ardi itu sistem pernikahan di Baduy memiliki budaya dan aturan yang berbeda. Pak Ardi sendiri mengatakan bahwa sistem pernikahan di Baduy melalui sistem perjodohan kepada orang tua, tetapi atas persetujuan kedua belah pihak mempelai. Hal itu karena jika telah terjadi pelamaran, maka tidak bisa melakukan penolakan. Usia yang dianjurkan oleh aturan adat untuk melakukan proses pernikahan biasanya adalah 17 tahun ke atas bagi wanita dan di atas 20 tahun untuk laki-laki. Syarat bagi laki-laki sebelum melakukan pelamaran adalah diwajibkan memiliki minimal 1 lahan ladang sendiri. Lalu dari proses pelamaran menuju pernikahan memiliki jarak 1 tahun, di mana melalui 3 proses lamaran, yaitu yang pertama itu mempelai laki-laki bekerja di rumah mempelai wanita selama 1 hari dengan membawa siri dan melapor kepada kepala suku atau puun. Lalu yang kedua, mempelai laki-laki bekerja di rumah mempelai wanita selama 3 hari. Dan yang terakhir, mempelai laki-laki membawa peralatan rumah seperti pakaian, alat-alat dapur, bantal, dan keperluan sehari-hari lain. Lalu saat resepsi dilakukan selama 3 hari dengan mengundang kerabat. Lalu selanjutnya informasi yang kita dapat dari Kang Sapri, yaitu Kang Sapri mengatakan bahwa penurunan budaya-budaya adat kepada anak-anak yang dilakukan oleh masyarakat di Baduy sini dilakukan melalui lisan dan praktek. Diajarkan sejak dini apa saja yang diperbolehkan dalam adat budaya Baduy dan apa saja yang tidak diperbolehkan, sehingga anak-anak pun mengenal aturan-aturan yang harus dilakukan melalui teguran-teguran keras. Kedatangan orang-orang luar sebenarnya menjadi ancaman bagi budaya yang terancam akan luntur, namun juga menguntungkan dalam berbagai aspek. Selanjutnya boleh di next. Dari yang ketiga itu dari narasumber Kang Yuli, yaitu mengatakan bahwa proses pernikahan melalui sistem apel. Lalu perkenalan selanjutnya dilanjutkan oleh persetujuan kedua belah pihak. Lalu pelamaran dilakukan oleh 3 proses yang telah saya jelaskan tadi. Lalu akad nikah disaksikan oleh ketua adat atau puun, dan makna dari pemberian sirih kayu bakar hanya sebagai adat turun-temurun. Mempelai laki-laki harus menunjukkan kesiapan bertanggung jawab terhadap pihak perempuan dengan berbagai acara adat yang dilakukan. Saat upacara pernikahan disediakan tukang hias untuk menghias perempuan dan perbedaan ruangan dengan baju adat Baduy. Perbedaan ruangan dengan baju adat Baduy baru berwarna putih. Acara pernikahan besar ataupun kecil tergantung kepada dana dan kemampuan tiap orang. Sebelum terjadinya pernikahan, selama 3 hari 3 malam harus menjaga jarak satu sama lain untuk sebelumnya melakukan pengesahan dan tidak diperbolehkan untuk keluar dalam jarak jauh. Pekerjaan rumah dalam rumah tangga dilakukan bersama-sama dengan saling membantu antara suami dan istri. Boleh di next lagi.
Ya, selanjutnya terdapat makna pernikahan bagi masyarakat suku Baduy. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan selama 3 hari, kami memperoleh 3 narasumber yang sudah dikatakan sebelumnya, yakni ada Pak Ardi, Kang Sapi, dan Kang Dewi. Nah, selama wawancara kami memperoleh beberapa poin mengenai makna pernikahan pada masyarakat adat Baduy yang dicatat dan direkam dengan baik. Adapun makna pernikahan pada masyarakat adat Baduy, yang pertama adalah pernikahan dianggap sebagai suatu yang sakral bagi masyarakat Baduy. Terlihat dari banyaknya prosesi adat yang harus dilalui sebelum akad nikah berlangsung. Misalnya dari proses perjodohan terlebih dahulu, kemudian melamar yang dilalui banyak tahap, mempersiapkan akad nikah, mempersiapkan baju adatnya, dan mempersiapkan pesta adatnya. Yang kedua, pernikahan ini bermakna untuk menghasilkan keturunan. Dengan memiliki anak, maka orang tua dapat mengajarkan nilai-nilai dan norma-norma serta tugas dan tanggung jawab yang nantinya akan dilimpahkan kepada anaknya. Yang ketiga, pernikahan ini dianggap bermakna sebagai arena melanjutkan silaturahmi antar keluarga, mempelai, dan antar masyarakat sekitar dengan mengundang dan mengadakan pesta pernikahan. Masyarakat Baduy, baik dari Baduy luar maupun Baduy dalam, ini akan datang untuk mengadakan pesta pernikahan, untuk ke pesta pernikahannya. Yang keempat, yaitu pernikahan sebagai bentuk dari tanggung jawab dan komitmen dari mempelai pria dan wanita untuk segera melanjutkan atau tidak melanjutkan akad nikah pada saat lamaran. Nah, apabila pria tidak melanjutkan masa lamaran dan meninggalkannya tanpa izin, maka dapat dikatakan pria tersebut tidak bertanggung jawab dan tidak memiliki komitmen atas pernikahan yang hendak dia lakukan sebelumnya. Ini juga bermakna terjadi pengkhianatan terhadap kepala adat atau biasa disebut dengan perempuan yang mengurus pernikahan tersebut. Selanjutnya, yang kelima, terdapat makna kesetiaan yang kuat selama pernikahan berlangsung pada masyarakat. Ini terlihat dari aturan adat yang tidak memperbolehkan untuk berselingkuh, bercerai, ataupun berpisah dengan pasangannya masing-masing. Kecuali jika ada salah satu pasangannya meninggal dunia, maka dibolehkan untuk menikah lagi. Kemudian terakhir, yakni terdapat makna pada baju atau pakaian adat pernikahan yang dikenakan oleh masyarakat Baduy. Hal tersebut terlihat dari makna simbolik yang dikenakan oleh pengantin pria dan wanita, yang mana pengantin pria ini akan mengenakan udeng atau ikat kepala yang khas dari suku Baduy, dan pengantin perempuan yang akan mengenakan baju adat khas suku Baduy. Ini mencerminkan adanya makna kesederhanaan yang tertuang dalam pakaian yang dikenakan pada saat pernikahan berlangsung. Demikian keenam makna yang dapat dipetik dari pernikahan suku Baduy. Baik, selanjutnya masuk pada pembahasan mengenai implementasi teori habitus arena pada nilai dan norma pada masyarakat Baduy. Jadi pada hasil temuan yang dipaparkan dalam penelitian yang kami lakukan ini menunjukkan bahwa penelitian ini cukup mendukung gitu ketika kita sangkutkan dengan teori habitus dan arena. Yang mana teori habitus dan arena ini menganggap realitas sosial yang ada di masyarakat memiliki kaitan dengan habitus dan arenanya gitu. Yang mana habitus ini adalah suatu kebiasaan yang secara tidak sadar dilakukan oleh individu ketika menghadapi suatu kondisi tertentu. Nah, sedangkan arena sendiri merupakan lingkungan yang dimana dilakukannya suatu kebiasaan tersebut. Dalam konteks masyarakat Baduy sendiri, praktik sosial yang terbentuk dalam masyarakat dapat dikatakan dipengaruhi oleh habitus dan arena. Karena pada kajian ini mengenai perubahan unsur-unsur kebudayaan Baduy memperlihatkan bahwa masyarakat dalam lingkup praktik sosial ini memiliki ketaatan dan kepatuhan yang melekat pada hukum adat setempat, mulai dari sistem teknologi, kemudian juga peralatan hidup, sistem pengetahuan, bahkan sampai sistem mata pencaharian sudah diatur sedemikian rupa dan menjadi kearifan lokal pada masyarakat Baduy. Keseharian pada masyarakat Baduy juga yang menjadi kebiasaan atau habitus ini berlandaskan pada hukum adat yang dipercaya oleh masyarakatnya sendiri. Hukum adat sudah
menjadi pedoman dan melekat pada masyarakat Baduy dalam bertindak. Kemudian juga praktik sosial atau tindakan sosial ini yang didasari oleh hukum adat secara perlahan menjadi kebiasaan dan menjadi keyakinan masyarakat Baduy untuk hidup dalam kesederhanaan dan mengisolasi diri dari pengaruh budaya luar. Perilaku masyarakat Baduy sendiri juga menunjukkan bahwa dalam menghadapi perkembangan global ini mereka memiliki keterkaitan gitu ya dengan habitus dan arena. Dengan kondisi perkembangan global yang semakin maju ini, lingkungan mereka yang menjadi tempat praktik kebiasaan dari habitus dan arena ini sudah mulai mengalami perubahan yang disebabkan oleh beberapa faktor gitu, yaitu diantaranya kayak wisatawan yang mulai masuk, kemudian juga kebijakan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan, terus adanya kemajuan teknologi komunikasi yang sudah tidak bisa terelakkan lagi gitu dari masyarakat Baduy sendiri. Namun masuknya pengaruh dari luar yang membuat terjadinya perubahan ini cukup memberi dampak gitu ya terhadap kebiasaan-kebiasaan yang sudah terbentuk pada masyarakat Baduy. Karena perubahan yang dilihat misalnya dari sistem mata pencarian masyarakat Baduy dulu gitu ya, ketika awal mungkin sangat bergantung pada hasil alam, namun ketika sekarang mulai beradaptasi dengan kedatangan wisatawan yang mereka mulai beralih gitu kepada pencarian peluang dan dalam mencari nafkah gitu, mencari peluang dan beralih dengan membuka berbagai macam usaha gitu. Misalnya mereka membuat kerajinan, kemudian menjual minuman, hingga membuka warung atau toko kelontong. Nah, kemudian juga pada sistem teknologi dan peralatan hidup juga masyarakat Baduy sudah mulai menggunakan beberapa teknologi gitu, seperti handphone, kendaraan, radio, kemudian panel surya, dan juga perabotan-perabotan rumah tangga yang berasal dari luar Baduy. Nah, kemudian begitupun misalnya di dalam unsur sistem pengetahuan, masyarakat Baduy juga memiliki keinginan seperti wilayah lain gitu, yang mana dapat mengenyam pendidikan. Nah, namun pada realitanya sebenarnya di aturan adat mereka sendiri memaksa masyarakatnya untuk tidak menjalankan pendidikan secara formal. Karena bagi aturan adat di masyarakat Baduy yang terpenting itu adalah kecukupan dalam pemenuhan kebutuhan hidup gitu dan mampu memenuhinya. Jadi sistem pengetahuan tentang kesehatan dan obat-obatan tradisional juga itu udah apa ya, mereka tidak bergantung kepada teknologi atau perkembangan yang dari luar. Namun di zaman sekarang ini justru makin tergeser gitu, terlihat pergeseran dengan adanya masuknya pengaruh dari luar ini. Akhirnya masyarakat Baduy sendiri juga mulai beralih dengan menggunakan tenaga medis yang lebih profesional, kayak misalnya ketika ada prosesi melahirkan dari masyarakat Baduy, mereka udah nggak lagi menggunakan jasa dukun anak gitu ya, namun mereka beralih kepada bantuan bidan yang ada di luar desa. Nah, perilaku masyarakat Baduy ini memang nggak selalu dibentuk dari adanya kaitan antara habitus dan arena, karena hal ini bisa dilihat gitu ya, bahwa perilaku masyarakat Baduy yang terbentuk dari habitus aja ini tanpa adanya pengaruh arena gitu ya. Namun pada penelitian yang udah kita laksanakan ini bisa terlihat nih bukti bahwa masyarakat Baduy ini masih sangat berpegang teguh gitu dengan hukum adatnya mereka, dan mereka juga tetap teguh dan patuh dengan budaya adatnya, walaupun lingkungan yang menjadi arena mereka dalam praktik sosial ini udah banyak mengalami perubahan akibat masuknya budaya global. Nah, terus juga hal ini bisa dilihat lagi kalau misalnya masyarakat Baduy dalam yang sangat menutup diri dan benar-benar nggak mau menerima budaya luar ini. Kemudian juga praktik sosial yang dilakukan mereka ini akhirnya tidak memiliki pengaruh gitu dengan perubahan lingkungan, dan menunjukkan bahwa habitus atau kebiasaan yang dilakukan oleh individu ini sudah sangat terinternalisasi di alam pikiran mereka gitu, khususnya pada masyarakat Baduy dalam. Nah, kemudian juga dari penjelasan tadi juga maksudnya benar-benar sejalan dengan teori Bourdieu mengenai habitus, bahwa apa ya, ajaran yang sudah terinternalisasi ini di dalam pikiran aktor sebagai nilai di dalam dirinya berfungsi sebagai penggerak aktor dalam bersikap dan bertindak pada dunia sosial dan lingkungannya. Nah, padahal kalau misalnya kita lihat gitu ya, di dalam konteksnya, lingkungan ini berada di luar pikiran aktor sebagai dunia sosial yang nampak. Walaupun pada prakteknya sebenarnya di dalam penelitian ini menunjukkan bahwa keterkaitan antara kebiasaan
terinternalisasi sebagai norma dalam bertindak dengan kondisi arena atau lingkungan, ini adalah sebuah satu kesatuan yang menciptakan dunia sosial. Kemudian yang terakhir masuk pada kesimpulan dari penelitian ini. Jadi kebudayaan suku Baduy dalam pernikahan masih sangat berpegang teguh pada hukum adat yang berlaku. Kemudian juga hal ini juga dilihat dari sektor lain bahwa masyarakat Baduy masih sangat berpedoman pada hukum adat dalam bertindak. Adanya faktor yang menyebabkan perubahan seperti masuknya wisatawan, kebijakan pemerintah, dan perkembangan teknologi yang mulai merambah masuk ke masyarakat Baduy. Kemudian faktor-faktor tersebut berperan dalam adaptasi yang dilakukan masyarakat Baduy yang awal mulanya sangat berpedoman pada aturan adat dan mengisolasi diri dari luar. Kemudian juga kita tahu maksudnya dari konsep budaya sendiri itu memiliki sifat dinamis yang mana hal ini secara tidak langsung mendorong masyarakat Baduy untuk membuka diri dalam menerima perkembangan zaman tanpa menghilangkan budaya atau kearifan lokal yang sudah terinternalisasi secara turun-temurun pada masyarakatnya. Sekian pemaparan hasil penelitian yang sudah kami lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.